Kalau teman-teman lihat di sini ada lubang ya. Jadi emang ini kita udah siapin untuk naruh paket di sini nih. Jadi andaikan nanti ada paket-paket datang, sekarang kan lagi zaman apa ya, pasca COVID. Jadi paket-paket itu tetap taruh di sini dan tidak bersentuhan langsung sama pengirimnya. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di episode yang spesial teman-teman, karena kita lagi ngebahas proyek kantor kita nih. Lokasinya ada di Giriloka, BSD, Giriloka 2, dan ini luas tanahnya adalah 10 kali 18, 180 meter persegi, dan bangunannya ada di 310 meter persegi. Yuk sekarang kita mulai bahas dari bentuk bangunannya. Jadi bentuk bangunan ini adalah tropis modern yang sedikit diberi gaya industrial. Jadi kalau teman-teman tahu, sekarang kan ada yang ngetren gaya-gaya industrial, tapi sebenarnya bukan harus kita bikin pakai bentuk industrial beneran, tapi bisa kita ambil gaya-gayanya aja supaya tampilan rumah kita itu tetap dapat industrial ya. Mungkin bisa dibilang ini bukan sekedar tropis modern aja, tapi bisa dibilang tropis modern Skandinavian dengan sentuhan industrial. Nah, yuk sekarang kita mulai bahas dari atas ya. Kita lihat teman-teman, atapnya ini menggunakan alderon. Alderon ini adalah salah satu material atap yang lagi ngetren banget sekarang. Kenapa kita pilih alderon? Karena nomor satu, pemasangannya lebih cepat, sama meminimalisir kemungkinan bocor. Nah, kalau teman-teman lihat kenapa kita bilang ini ada tropis ya, karena atapnya itu tetap dibikin miring khas dari rumah tropis. Kenapa kita bilang ada industrialnya? Kalau teman-teman bisa lihat, plafon di atasnya itu kita gunain GRC. GRC-nya itu kita cat pakai fiber coat yang hasilnya kelihatan seperti menggunakan kayu beneran. Nah, teman-teman, kalau gunain fiber coat itu untuk fiber semen seperti ini, jadi fiber semen tuh bisa GRC, bisa gunain Conwood, bisa gunain Royal Board, segala macam itu sebenarnya mereka semua itu adalah fiber semen. Nah, finishingnya itu harus gunain propan. Propannya itu yang fiber coat, dan kalau kebiasaan kita selalu milih yang warnanya palisandre. Nah, teman-teman bisa lihat ke kiri lagi. Kita bahas dari paling kiri sini. Teman-teman bisa lihat di sini itu ada coakan nih teman-teman. Nah, coakan ini gunanya adalah untuk jalannya angin, dan nomor 2 untuk nutupin AC. Di atasnya kita dak sedikit, gunanya untuk ada toren di bagian situ. Nah, tapi kalau teman-teman lihat dari depan, itu seakan-akan tidak kelihatan banget gitu. Jadi inilah tempat yang cocok untuk ditaruh mesin-mesin AC seperti ini. Nah, kita kesini, kita pengen tetap ada cahaya yang banyak yang masuk, tapi privasinya juga terjaga. Makanya kita gunain di sini ada secondary skin. Gunain WPC nih teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, WPC ini dibikinnya itu nggak beraturan ya. Jadi ada yang jaraknya pendek, ada yang jaraknya lebih lebar, segala macam itu untuk ngedapetin senia dari secondary skinnya itu. Jadi kelihatannya itu tidak monoton. Ya itu dia, fungsi secondary skin itu ternyata bukan cuman untuk menghalau sinar matahari yang terlalu banyak, tapi juga bisa digunain untuk jadi privacy. Nah, teman-teman bisa lihat juga supaya imbang, di kirinya udah ada secondary skinnya, di sebelah kanan juga kita kasih secondary skin. Nah, ini bahannya WPC teman-teman. WPC itu adalah bahan yang mirip banget kayu, tapi udah nggak akan kena rayap dan nggak akan lapuk. Oke, kita mulai turun lagi. Teman-teman bisa lihat di plafon yang di bawah sini itu, di atas beranda itu juga kita gunain GRC teman-teman. Jadi pilihannya kalau teman-teman punya budget yang lebih bisa gunain Conwood. Tapi kalau pengen yang budgetnya lebih low, teman-teman bisa gunain GRC seperti ini. Itu juga kita gunain di plafon bagian depan yang di bawah dan di bagian pintu pagar ini. Nah, kalau teman-teman lihat juga segitiganya itu benar-benar ngelambangin Skandinaviannya banget ya. Nah, kalau teman-teman lihat seperti yang tadi gue bilang, itu ada GRC-GRC-nya itu yang motifnya kayu, habis itu ada WPC yang motifnya juga kayu. Nah, fungsi dari kayu-kayu itu segala macam itu untuk dapat feel industrial itu teman-teman. Karena industrial itu mereka nunjukin bentuk-bentuk aslinya. Kayu yang kelihatan benar-benar alami, besi-besi yang diekspos, itu semua bisa didapetin dari kayu-kayu yang kita pakai di sini. Nah, teman-teman bisa lihat juga itu di kanopinya. Sebagai palangnya ini, itu gunain WF
model I. Nah, semakin kelihatan jadi industrial lagi. Apalagi dipilih penutupnya itu adalah warna hitam, teman-teman. Kalau teman-teman lihat, banyak banget yang dicatnya warna hitam. Salah satunya adalah si kanopi ini, juga ada yang di bagian belakang itu, teman-teman bisa lihat kusen-kusennya semua warna hitam. Termasuk juga sama railingnya, itu juga digunain warna hitam. Nah, warna hitam itu adalah khas dari industrial. Jadi kalau teman-teman pengen bikin rumah yang tampangnya industrial, teman-teman bisa gunain warna hitam. Habis itu bisa gunain WFI seperti ini, supaya kelihatan ada industrialnya. Dan manfaatin GRC supaya kayunya keluar dan kelihatan alami. Nah, teman-teman lihat nih, ini lagi ada Pak Catering datang. Kalau teman-teman lihat di sini ada lubang ya. Jadi emang ini kita udah siapin untuk naruh paket di sini nih. Jadi andaikan nanti ada paket-paket datang, sekarang kan lagi zaman apa ya, pasca COVID. Jadi paket-paket itu tetap taruh di sini dan tidak bersentuhan langsung sama pengirimnya. Jadi juga kita pikirin zaman sekarang itu karena COVID ini kita menjadi lebih care sama masalah-masalah seperti ini, dan arsitek harus mikirin di mana itu diaplikasikan ke dalam bangunan. Ya, sekarang kita masuk ke dalam rumah ya, teman-teman. Nah, ini gunain GRC. Kekurangan dari GRC ini juga ada, teman-teman. Itu adalah di bagian sininya nih. Walaupun udah kita cat, tetap akan ada tulisan GRC timber planknya seperti ini. Nah, kalau teman-teman punya budget lebih, teman-teman bisa gunain Conwood. Nah, ini carportnya dibikin mewah banget, teman-teman. Kenapa? Karena dia gunain batu alam andesit beneran yang dibikin natnya itu besar. Jadi hasilnya tampilannya seperti ini nih, mewah banget. Habis itu jangan lupa disusun bata. Di atas sudah gunain kaca tempered. Itu penting banget, teman-teman, kalau kita punya kanopi seperti ini, ya kan? Kita harus gunain kaca tempered supaya kalau sampai terjadi apa-apa, pecahnya itu kecil-kecil. Kaca tempered itu adalah kaca yang sama seperti kayak kaca mobil. Jadi kalau pecah itu kecil-kecil dia, teman-teman. Jadi bukan pecahan yang besar-besar yang bisa ngelukain di bawah. Kenapa sih ini kita bikinnya pakai GRC? Karena ini bisa untuk sementara, teman-teman. Nanti kalau misalnya ownernya udah ada budget lebih, dia bisa ganti ini menjadi Conwood. Kenapa kita bikin ini pakai GRC dulu sekarang? Karena budgetnya itu kita harus memastikan ini menggunakan tempered. Dan tempered itu mahal, teman-teman. Jadi lebih baik ini kan susah untuk diganti-ganti. Ini duluan yang dibikin mewahnya, kalau yang ini nanti belakangan bisa diganti lagi. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini ada model zaman sekarang, teman-teman. Model zaman sekarang itu kalau mau kelihatan rumah itu modern, teman-teman harus bikin dari bawah floor to ceiling seperti ini untuk jendela, dan di atasnya jendela matinya seperti ini. Jadi kita dapat tampilan modernnya dan kita dapat cahaya matahari yang benar-benar banyak banget masuk ke dalam rumah. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya, teman-teman. Ini kita bikin step dulu, teman-teman, supaya ada perbedaan dari carport menuju ke dalam rumah. Nah, jadi gunanya tangga ini itu satu itu untuk ninggiin rumahnya supaya kelihatan lebih mewah lagi, tapi nomor dua juga gunanya untuk membedakan yang namanya carport, teras, dan bagian dalam rumah. Nah, teman-teman, pintunya dibikin double. Habis itu teman-teman bisa lihat, nah ini tuh sebenarnya hasil contekan kita dari Pinterest nih untuk model tali airnya. Gimana, kalian suka nggak? Kalau kalian suka, tertarik, bisa pause video ini, habis itu bikin yang modelnya seperti ini. Dan nggak lupa di sini juga udah gunain smart door lock dari Onassis. Yuk kita masuk dalam rumahnya. Yang bagus dari Onassis ini adalah teman-teman bisa ngelihat di luar itu siapa yang datang nih. Jadi sini udah ada layar LCD-nya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya, dan ini adalah ruang tamu yang berfungsi juga sebagai ruang keluarga, teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih dimensinya benar-benar lebar banget. Nanti kita juga akan bagi layoutnya. Nanti teman-teman bisa lihat ukuran-ukurannya. Jadi ini ukurannya itu benar-benar luas banget dan dibikin lebih kelihatan panjang lagi karena kita naruh homogeneous style itu modelnya seperti ini, teman-teman. Nah, kita susunnya bata nih. Ini adalah homogeneous style 60 x 120. Efeknya rumah ini kan sebenarnya kalau kesini udah lebar banget. Kesana juga sebenarnya udah panjang banget. Jadinya lebih luas lagi, teman-teman. Dan ini dipilih yang motifnya white Carrara. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa lihat, ini adalah tempat untuk naruh sepatu-sepatu. Dan di atas ini juga tempat untuk naruh sepatu-sepatu. Tapi
tidak kelihatan seperti tempat untuk naruh sepatu nih teman-teman. Jadi kesannya itu benar-benar flat aja. Kalau misalnya kita tambahin ada handle-handle kan kelihatannya itu seperti tempat penyimpanan. Kalau ini seperti udah aksen aja. Padahal sebenarnya kalau di push button seperti ini isinya adalah sepatu-sepatu. Nah, teman-teman bisa lihat juga di sini. Ini meja TV-nya gunain garis-garis seperti ini. Satu-satu loh ini dibikinnya. Dan di sini ada TV yang besar dan yang pasti ada mainan keinginan semua bapak-bapak. Walaupun kita udah nggak umurnya sebenarnya main begini bro, tapi karena kita udah main PlayStation dari PS1, ini selalu jadi apa ya, barang yang diharap-harapkan di hari Lebaran, hari Natal, hari 17-an, hari libur sekolah, ya kan? Hari cuti. Ini adalah barang yang paling tempting di sini, dan teman-teman bisa lihat di sebelahnya juga udah ada Nintendo Switch-nya. Ah, ini pas banget. Jadi apapun kita mau mainnya serius, Gran Turismo bisa, kita mau main Mario Bros juga bisa. Nah, teman-teman bisa lihat di ceilingnya sekarang. Ceilingnya ini flat aja sebenarnya. Habis itu nggak lupa di sini ada shadow line-nya. Tapi yang keren adalah ini nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini dicoak lagi ke atas. Habis itu kita kasih spotlight. Hasilnya seperti ini nih teman-teman. Jadi nyambung. Yang di luarnya itu hitam-hitamnya itu dapat kesan industrialnya. Di sini dengan ada hitam-hitam seperti ini di plafonnya, itu luar sama dalam juga nyambung. Nah teman-teman, kalau yang bagian sini itu dibikin 60 supaya bisa masuk car seat nih. Nah ini bro, lu contoh dong kayak gini nih. Ini namanya Bu Feni sama Pak Seno nih. Mesra gitu. Jadi di dalam rumah itu kalau kita bikin rumahnya udah bagus, furniture bagus, nggak ada foto-foto kayak begini, rumah lo tetap nggak akan hangat. Iya. Gitu, ya kan? Dan kalau bisa jangan hitam putih bro. Harus berwarna ya? Harus berwarna gitu, karena perkawinan itu berwarna, nggak hitam mau putih gitu. Kalau di rumah lo gue liatnya hitam mau putih gitu. Kenapa tuh kayak gitu ya? Perkawinan itu bukan kayak musik hardcore bro. Dia kayak Bruno Major. Ya. Nah, dari ruang TV ini kita menuju ke sini. Ini adalah meja makannya. Meja makannya itu emang bener-bener enak untuk dipakai 6 orang, teman-teman. Gunain kayu solid besar seperti ini. Dan di bagian sini ini adalah dapur bersihnya. Nah, ini adalah bagian dapur bersihnya. Nah, dapur bersihnya itu seru, teman-teman. Jadi di sini tuh ada peninsulanya. Udah bukan island nyebutnya. Jadi kalau nyambung kayak gini, bisa kayak begini, ini namanya peninsula. Jadi teman-teman bisa makan pagi dulu di sini gitu. Kalau buru-buru, kalau mau makan yang serius di situ, itu bisa dapat begini karena ada sekitar 25 cm masuk ke dalam seperti ini. Nah, kalau di top table-nya ini gunain Quadra, teman-teman. Quadra ini adalah satu material yang baru, yang lagi ngetren banget sebagai pengganti dari marmer dan granit. Ini produk dari Roman Keramik. Keren banget. Ini masangnya kurang lebih ya, dari sini sampai situ tuh full. Mau pasang sekitar 10-12 jutaan. Nah, kalau ini favorit gue sepanjang masa teman-teman. Ini adalah Blanco, merek dari Sing ya. Ini Sing bener-bener kenapa gue suka, bukan karena disponsorin, enggak men. Enggak, karena ini emang bener-bener, ini apa, pribadi banget. Jadi, gue pernah punya kantor itu dulu kita masang Blanco seperti ini. Kantor itu 12 tahun, sampai akhirnya dihancurin, diratain ya. Itu masih kelihatan mulus. Karena dipilihnya Blanco yang warna putih seperti ini. Nggak ada jamur airnya kelihatan, apalagi ininya. Wah, ini keren sih. Daripada kita pakai yang hitam-hitam, mendingan pakai keran seperti ini nih. Mewahnya lebih dapat menurut gue pakai warna putih seperti ini. Apalagi digabungin sama Quadra yang motifnya white Carrara. Keren. Kalau untuk backsplash-nya gunain gray mirror, ininya HPL sederhana, warna abu-abu. Habis itu di atasnya dikasih strip. Dan itu khasnya Bang Doi. Di atas ini tuh dikasih shadow light. Bukan, dikasih gypsum. Oh. Supaya kelihatannya itu sampai di atas atau built-in. Kalau teman-teman pengen tampilan itu benar-benar modern, zaman sekarang itu bisa gunain kompor induksi seperti ini nih. Nah, ini mereknya Electrolux. Emang sih wattnya besar.
Cuman itu kita bisa punya tampilan dapur yang benar-benar clean banget, nggak ada tungku-tungkunya lagi. Oke, by the way ini interiornya Bang Do yang bikin. Dan di sini kita mau masuk menuju ke sini. Memanfaatkan ruang di bawah tangga nih teman-teman, bisa lihat tadi. Itu kan tadi ada lorong yang ke taman depan. Jadi ini asisten rumah tangga memiliki akses sendiri langsung ke ruang servis ini. Agak pendek karena ini memanfaatkan ruang di bawah tangga emang. Tapi tinggi gue 185 cm. Kalau teman-teman di bawah itu ya masih enak-enak aja sebenarnya. Dan ini adalah bagian dari dapur kotornya. Dan di sini ada roasternya. Jadi udaranya tetap enak masuk, tapi tamu-tamu kita yang nanti ada di taman belakang di backyard itu nggak akan melihat kegiatan kita di sini secara jelas. Teman-teman bisa lihat di sini ada pengering dan ada mesin cuci front loadingnya. Yang gue suka dari proyek ini adalah kita sebagai arsitek malah dapat inspirasi dari owner ya. Jadi si ibu ini tuh agak centil-centil sering lihat di Pinterest. Habis itu dia ngasih ide ke kita untuk bikin pintu yang modelnya seperti ini. Jadi ini sebenarnya adalah ide dari owner ya. Ini ide dari si ibu nih bro. Jadi si ibu ini agak suka ngeliat Pinterest, habis itu dia bilang, ini bagus nggak nih pintu kayak gini? Wah keren juga ya gitu ya. Akhirnya kita bikin, jadilah seperti ini. Jadi ini gunain 2 warna HPL, habis itu kasih begini, tali airnya. Dan yang terjadi tau nggak apa sekarang? Semua proyek kita pakai kayak gini modelnya. Jadi kadang-kadang ya itu dia, kita jadi arsitek gak pinter-pinter banget lah. Kadang-kadang ya ada ide orang lain masuk dan hasilnya ya kita contek terus sampai sekarang. Nah itu ada, by the way itu ibunya tuh. Dadah. Ya sekarang kita masuk ke sini dulu yuk. Di bagian belakang ini ada satu backyard-nya. Backyard-nya itu, nah ini kalau rumputnya itu belum tumbuh betul, biasanya kita ninggalin proyek tuh dalam keadaan kayak gini teman-teman. Masih ada plastik ya, supaya cipratan tanah itu nggak kena dinding. Sampai rumputnya nanti benar-benar full. Nah ini bagian ininya, ya itu makanya teman-teman bisa lihat tuh. Pokoknya sampai benar-benar tumbuhannya mature itu semua kita kelilingin sama plastik dulu. Nah di bagian sini gunain conwood dan di atasnya itu sama, gunain kaca tempered lagi. Dan ini enak banget sih. Ini kayak punya nih. Oh. Dan nggak lupa teman-teman, nanti dari jendela itu ada tangga monyet yang bisa untuk akses ke bagian toren. Nah di bagian belakang ini nggak lupa kita bikin modelnya kayak French door gitu ya. Nah sekarang kita mau menuju ke sini. Di sini adalah kamar tidur tamu, yang ini adalah powder room ya. Powder roomnya sederhana, di sini ada wastafelnya dan ada klosetnya. Jadi kalau teman-teman bertamu ke sini ya nggak perlu ke atas segala macam, udah bisa buang air dan cuci tangan di sini. Gunain homogeneous style, favorit gue kenapa? Karena warna ini tuh abadi banget di kamar mandi. Nanti kalau ada air-air segala macam nggak akan kelihatan jamur airnya karena warna itu agak-agak putih. Tapi keset, jadi kalau kita di dalam kamar mandi pun juga nggak akan kepleset. Tapi di pintunya keren. Gimana gitu? Nah dari kamar mandi ini sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur orang tua nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Enaknya adalah kita punya satu jendela yang ukurannya itu besar banget. Jadi udara itu enak. Dan kalau teman-teman lihat, kalau nanti ini hujan, kita tinggal tutup aja. Jadi airnya juga nggak akan bisa masuk ke dalam kamar. Nah di kamar tidur orang tua ini juga udah ada kamar mandinya. Kalau teman-teman lihat di sini ada kursi roda, maka kita bikin flow-nya dari ruang tamu ini menuju ke dalam kamar mandi itu bentuknya agak sedikit miring nih, supaya lebih gampang untuk ngedorongnya. Yuk sekarang kita masuk ke dalam kamar mandinya. Nah kamar mandi teman-teman bisa lihat juga ini didesain spesial untuk orang tua karena di bagian sini pun juga udah ada tempat duduknya. Kalau senior lagi mandi di sini pun juga tetap aman dan enak untuk mandi. Nggak lupa di sini juga udah ada jendelanya, sehingga kamar mandi ini itu nggak akan pengap teman-teman. Nah jendela ini bisa terjadi karena ada coakan yang di depan tadi itu. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini tuh pintunya dibuka keluar. Kenapa dibukanya keluar ya? Nah, kalau warga senior ini jatuh di dalam,
kita buru-buru mau selamatin, kita tendang pintunya kan otomatis begini. Nah kalau jatuhnya palanya pasti sini kan pasti kena sama kepalanya teman-teman. Makanya pintu ini itu dibukanya ke luar jadi aman. Yuk sekarang kita mau menuju ke lantai 2 ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini lantai 2-nya itu gunain conwood. Nah yang paling gue suka adalah bentuk railingnya. Railingnya ini itu unik ya. Jadi kalau teman-teman lihat dia pakai besi tempa, dibikin kayak O gitu. Habis itu dikasih tengah-tengahnya nih besi tempa lagi. Yuk sekarang kita mau menuju ke lantai 2. Nah kalau teman-teman lihat tadi di sini ada cegokan itu fungsinya ya supaya di sini ada jendelanya juga. Dan si tangga ini itu akan selalu terang. Nah teman-teman sekarang kita udah sampai di lantai 2-nya. Ini teman-teman bisa lihat di bagian sini itu adalah berandanya dan ini adalah 2 kamar anaknya. Sekarang kita kesini dulu. Ini adalah mandinya. Jadi layoutnya itu menarik teman-teman. Dari tangga itu naik, dia langsung menuju ke kamar mandi yang dipakai untuk rame-rame. Nah, ini sama, gue suka sama kamar mandi yang keramiknya tuh kayak gini, satu aja gitu, nggak usah aneh-aneh. Karena kamar mandi itu kan zaman sekarang, walaupun ini kamar mandi ini untuk zaman sekarang ukurannya besar, tapi kan tetap sempit teman-teman. Makanya akan lebih bagus kalau warna itu terang dan homogen aja. Jadi kesannya tetap luas. Ini pakai kaca tempered biasa. Di sini kita kasih tambahan untuk naro sabun segala macamnya. Makanya bata ditambahin lagi dan layoutnya adalah wastafel, kloset, baru kamar mandinya. Nah sekarang kita kesini. Ini adalah kamar tidur anaknya yang pertama. Untuk kamar tidurnya kita bedain keramiknya. Jadi ini gunain roman banyan. Teman-teman harus tahu kalau misal kita gunain roman banyan seperti ini atau keramik kayu itu, homogeneous style itu kan sebenarnya biasanya ukuran 60-60. Kalau mereka dipotong kecil-kecil, itu biasanya mereka melengkung. Makanya kalau kita memilih keramik kayu, itu mereka ada geradakannya itu karena mereka ada melengkungnya. Nah, untuk meminimalisir kelengkungannya itu, teman-teman harus baca di boxnya gimana cara masang yang benar. Masang yang benar itu adalah seperti ini, teman-teman. Jadi dia tidak disusun bata. Kalau disusun bata begini, setengah sama setengah, jadinya lengkungannya akan semakin besar. Tapi kalau kita ngikutin seperti yang ada di boxnya seperti ini, lengkungannya itu tidak berasa, tapi tetap berasa geradakan. Nah itu gue suka sebenarnya karena seperti kayu beneran yang tidak benar-benar rata. Tapi kelebihannya dari keramik kayak seperti ini, tampilannya akan seperti ini puluhan tahun teman-teman. Kalau vinyl ya kadang-kadang, kalau misalnya anak kita udah mulai besar, dia main cutter di sini gitu ya, motong-motong segala macam pasti rusak. Nah yang ini adalah kamar anak yang kedua. Kamar anak yang kedua ini, teman-teman bisa lihat, tetap punya beranda. Kalau mereka pengen lebih luas lagi, beranda ini bisa dibuka. Jadi akhirnya ruangannya bisa lebih besar. Nah, mereka juga punya keamanan dari si secondary skin tadi. Dan kalau teman-teman lihat kenapa ini cahayanya benar-benar terang banget, karena itu dia cegokan yang tadi itu, yang di sebelah pinggir itu, itulah yang merubah segalanya. Ngebikin mereka punya jendela-jendela di samping dan di depan. Nah, di bagian beranda ini yang gue suka adalah ininya teman-teman. Ini diulang lagi nih railingnya. Gimana? Kalian suka nggak model kayak gini? Kalau kalian suka ini pakai besi tempa, ya udah kalian tinggal pause video ini dan contek bentuk railingnya. Nah, sekarang kita mau menuju ke kamar tidur utamanya. Nah, kamar tidur utama itu di belakang, teman-teman. Jadi ya, kalau kita di depan itu berisik-berisik, dia paling nggak kedengeran nih. Privasinya paling bagus lah. Dan, wow, kayak di hotel ya. Bisa ngintip ya. Bisa tidur, Abil. Tapi sebenarnya efeknya agak bisa buruk, bisa bagus ya, bro. Karena tiap hari lu ngeliat kan jadinya keadaan yang sebenarnya sedap. Bener dong, ya. Yang terjadi adalah, kamu agak gendutan deh, gitu. Itu bahaya juga, ya kan? Tapi ya ini ada bagusnya juga. Dengan kayak gitu memotivasi pasangan itu untuk berolahraga dan memiliki badan yang baik. Ya, bener nggak? Nah, supaya lo
badannya bagus, lo mesti ngapain? Nonton Gila Gerak. Nonton Gila Gerak setiap jam 8 pagi hari Minggu. Nah, itu kita bikin YouTube channel baru teman-teman. Jadi itu channel olahraga seru dipandu sama Coach Eri. Dan teman-teman mesti tahu, Coach Eri itu umurnya 49 tahun ini 50. Tapi badannya masih kayak gitu. Teman-teman mesti lihat. Itu coach yang kita pilih untuk YouTube baru kita, Gila Gerak. Nah, sama seperti yang tadi, ini juga gunain keramik motif kayu. Dan kita ngeletakin jendela-jendela di sini supaya suasana tuh tetap terang, tapi di tengahnya ini juga bisa ditaruh TV. Dan ini udah janjian nih sama ownernya nih, TV-nya mau ukuran berapa. Jadinya kita punya ukuran ini sama ukuran ini tuh pas banget. Nah, sekarang kita menuju ke sini. Ini ada walk-in closet ya. Walk-in closetnya kayak gini teman-teman. Gunain yang sama kayak tadi, cuman ini udah ada barang-barangnya, gue nggak enak bukanya. Cuman yang jelas ini gunain push button. Oke, sekarang kita menuju ke kamar mandinya. Ini gunain solid surface dan bagian kacanya ini tuh bisa ditutup pakai roller blind. Gak lupa, nah ini favorit kita nih. Di atas kamar mandi ada skylightnya. Wow, enak banget sih. Dan udah gunain rain shower favorit kita dari Paloma. Dan gak lupa di sini nih ada tempat. Wah, pas banget ya. Pas banget sama cahayanya ya, Bu. Merenung ya. Bisa di situ dilihat. Nggak lama merenung. Lu jangan merenung lama-lama, cari duit gitu. Dan serunya di bagian sini nih, di sini kan ada lemarinya, di sini ada lemari lagi teman-teman. Dan lemarinya ini tuh udah full kaca, jadi kita bisa ngaca dari atas sampai bawah. Nah sekarang kita udah sama arsitek-arsitek di sebelah gua nih. Di sini ada Belinda, arsitek handal lah. Di sini ada Belinda, dan di sini ada Mas Doi. Nah, kita mau nanya sama mereka, kita mau nanya ke desainnya dulu. Ini waktu ngedesain rumah ini, Ya. Itu pekerjaan dari si ibu sama bapak ini nelfon sampai desainnya fix berapa lama? Seharusnya efektifnya itu 1 bulan. Cuman karena ada revisi-revisi yang mungkin jadi 2 ya. Pengurusan IMB itu 2-3 bulan waktu itu. Jadi waktu itu bikin IMB-nya juga sama kantor kita ya? Ya, kita bantu urusin. Apa sih kelebihannya rumah itu didesain, habis itu dibikinin IMB-nya? Jadi one stop shopping, jadi owner pun juga bisa ngelakuin semua kegiatan harian mereka tanpa terganggu sama proses pembangunan. Karena itu kan agak jelimet ya. Dan kita juga sebagai kontraktor itu ngerasa lebih secure kalau IMB-nya itu emang benar-benar ada. Iya, dan sesuai gitu. Dan juga rumahnya pun juga jadi lebih nyaman sekarang karena ngikutin peraturan-peraturan yang di setiap ruangan tuh ada cahaya, ada sirkulasi udara gitu. Ngikutin dari si IMB itu. Iya. Dan kalau teman-teman tahu, IMB itu gunanya banyak loh. Jadi kalau kita bikin rumah dengan IMB, andaikan nanti rumah kita pengen di sekolahin ke bank gitu, itu harganya itu jauh lebih tinggi kalau kita punya IMB. Jadi penting banget untuk ngebangun rumah ada IMB-nya. Oh ya, sekarang namanya bukan IMB lagi tapi PBG ya. PBG itu persetujuan pembangunan gedung. Salah. Persetujuan pembangunan gedung, PPG dong. PBG, persetujuan bangunan gedung. Oke. Nah sekarang kita ke Bang Doi, ini kita mau nanya, waktu itu proses pembangunannya berapa lama untuk bikin? Jadi kan IMB-nya, PBG-nya udah jadi, semuanya desain udah jadi. Habis itu mulai dari fondasi, ngancurin segala macam, berapa lama? Kisaran antara 10 sampai 12 bulan. 10 sampai 12 bulan. Yeah. Tapi ini kemarin di 12 bulan karena juga ada potongan dari lebaran segala macam. Ya benar. Jadi kurang lebih di 12 bulan. 12 bulan. Oke, kalau teman-teman tertarik nih bikin bangunan kayak begini dengan tanah 180 dan bangunan di 310 itu berapa budgetnya? Kemarin sih kisaran kurang lebih 1,8 sampai 1,9 M. Oke. Nah, kalau yang tadi juga itu kan ada dapur yang kita bikin. Iya, kita bikin. Itu kalau dapur model seperti itu budgetnya berapa? Dapur itu pakai kuadra ya. Kurang lebih sekitar 50-60 juta lah. 50 sampai 60 juta gunain top table semuanya dari kuadra. Kuadra. Betul. Oke. Nah, sekarang kita mau nanya lagi terakhir, kalau biaya desain itu berapa ya?
Biaya desainnya itu kemarin di 350 per meter persegi. 350.000 per meter persegi. Tapi kalau nanti akhirnya desain itu dibangun sama tim kita, pasti ada diskon. Pasti. Diskonnya itu ya variatif sih sebenarnya, range-nya antara 25% sampai ke atas. Oke, ya kurang lebih kayak gitu teman-teman wawancara kita sama arsitek-arsitek ini. Arsitek senior, arsitek junior. Nup, Bener loh. beda setahun doang. Karena lu 2002, gue 2003, dia 2004. Oke, jadi dia lu senior, lu junior. Tapi sebenarnya nggak juga. Dia yang paling senior. Iya dong. Sebagai arsitek. Karena gue lulus Karena duluan. dia lulus dulu. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Dan jangan lupa kita punya YouTube baru. Namanya Gila Gerak. Buat teman-teman yang hobi olahraga, jam 8 pagi setiap hari Minggu. Ciao. Iya. Ada tukang sayur, bro. Hah? Mati gua. Ini gimana caranya nih gua ngomong? Apa tuh singkatannya? Aduh, gue lupa ya. Dan gitu dong. Gue lupa beneran. Cari dulu lah, jangan kelihatan bego. Lu pakai ngomong sih. Iya, tapi kalau enggak lo dihujat nanti. Tabok ya. PBG. Sekarang namanya lu buat IMB bang. Iya. Masuk bloopers lu, goblok. Nah, sekarang kita ke Bang Doi nih, Bang. Ya, kebalik. Kayak gitu aja udah grogi. Ya. Ya.